lipat gini teman-teman. Kalau teman-teman terlalu banyak naruh barang di bawah misalnya kan, ini pas kita tutup ini dia bisa. Oke teman-teman, jadi sekarang aku mau kasih tahu untuk teman-teman yang lagi cari toolbox ya. Nah, aku bisa rekomendasiin brand toolbox yang teman-teman lagi cari berdasarkan pengalaman aku gitu ya. Jadi ini nggak ada endorsean teman-teman. Ini semua adalah produk yang memang aku beli dan aku pakai. Aku beli pertama karena kebutuhan ya. Kalau kita itu teknisi gitu, kemana-mana itu kan nggak mungkin berceceran barangnya. Jadi harus ditempatin di satu tempat. Selain itu kita juga gampang nyarinya nanti gitu kan. Karena ada tool-tool yang ya bisa dibilang kecil-kecil, kalau berceceran dia bisa hilang gitu kan. Nah, kalau udah ditempatin jadi satu wadah kan enak nyarinya, enak dibawanya juga. Nah, selanjutnya dari segi harga teman-teman, aku belinya karena memang dari segi harga ya affordable gitulah, cukup murah, cukup terjangkau lah untuk kita. Karena kan ini bukan alat utama ya, bisa dibilang ya, untuk perlengkapan kita bukan alat-alat utama. Jadi kita carinya yang ekonomis-ekonomis saja lah gitu. Nah, jadi yang pertama, yang toolbox yang pernah aku beli ini aku spill teman-teman ya. Ini mereknya Isku ya, yang 12 in. Oke, ini aku punya dua nih teman-teman. Dua nih aku punya, karena dia harganya murah. Tapi ada tapinya ini ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini build quality-nya cukup bisa dibilang jelek sih teman-teman, tipis. Mungkin karena harganya juga ya yang murah ya. Ini di bawah 100 ribuan, murah pokoknya. Nanti aku spill ya di layar, aku belinya di Shopee gitu. Tapi ya gitulah, kalau ini dipakai untuk tool alat-alat motor, kemarin aku pakai buat kunci-kunci dan lain sebagainya, ini udah copot sendiri, dia patah dia. Kunciannya ini patah. Jadi nggak bisa nutup lagi nih kalau diangkat, udah nggak bisa nih. Jadi aku pakai simpan barang yang nggak perlu dibawa kemana-mana jadinya. Ini yang cukup baruan, belum aku dapat pakai ini juga, masih tak kosongin tuh. Ininya juga menurut aku sih terlalu gini ya, terlalu tipis bahannya. Ini teman-teman bisa pakai untuk barang yang ringan-ringan sih menurutku. Jangan pakai kunci motor atau kunci-kunci yang berat-berat itu, karena dia akan gini teman-teman, apa namanya, akan cepat rontok nih. Kalau barang ringan oke lah ya, oke lah kalau barang ringan mungkin selotip dan lain sebagainya itu ya, peralatan kabel-kabel itu mungkin bisa, masih bisa di sini. Dan yang jeleknya lagi ini tuh kadang nutupnya nih nggak presisi gitu teman-teman. Ini nggak bisa langsung diteklek gitu tuh. Kita harus cari pasnya dulu. Ini semua harus pas dulu ketutup. Ini kan belum pas nih, kelihatan ya. Nah, kalau ini udah pas nih baru bisa nih. Nah, baru bisa ketutup dia. Jadi kita kalau kerja cepat itu agak susah pakai ini. Nah, maka dari itu aku coba beli yang lebih besar gitu ya. Lebih besar ini. Nah, ini jauh lebih besar nih teman-teman. Sama mereknya juga, Isku juga. Yang seri 19 in dia teman-teman. 19 inch. Dia dua pegangannya di sini ya. Dua tutupannya, tapi masih dari plastik. Ada yang seri produknya dari besi, cuman itu terlalu mahal sih menurut aku ya, dan terlalu gede juga. Nah, ini dia bahannya kurang lebih mirip-mirip, tapi lebih tebal sedikit. Dan ini aku juga nggak berani rekomendasikan teman-teman. Kenapa? Nah, ini masalahnya nih. Ini kan aku pakai tool untuk kunci-kunci ya, kunci-kuncian ya. Nah, jadi nih baru pertama datang kemarin, ini itu sudah pecah teman-teman. Belum aku apa-apa, ini baru datang aja, baru di unboxing dia udah pecah. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ya. Zoom ini. Nah, itu pecah. Ya, bisa dilihat ya. Pecah bawaannya, entah dari pengiriman atau dari sononya, intinya dia pecah itu. Nah, aku malas gini ya, apa namanya, malas retur, malas komplain. Jadi mumpung aku punya epoxy resin itu kan ya, aku cor aja ya. Jadi aku cor ini
aslinya ini tipis, bawahnya yang tipis teman-teman. Aneh banget nih pabrikannya. Sampingnya cukup kokoh, cuman bawahnya yang tipis gitu. Makanya ini aku cor dia pakai resin nih, kurang lebih 1 sentian nih resinnya aku cor di sini. Nah dia bisa jadinya nahan semua nih tuh. Dia bisa nahan lumayan lah gitu ya, lumayan lah bisa ditahan nih pakai resinnya, biar enggak gini lah, makin pecah lah dia gitu. Nah jadi untuk toolbox alat segini nih ya, ini kan kunci besar nih maksudnya ya, handle besar nih ya, masih bisa lah tampung. Dia juga ininya bisa dilepas teman-teman, jadi enak nih buat misalnya ini kunci-kunci kecil-kecil gitu kan, ini yang kunci besar-besarnya. Nah, jadi enak lah buat taruhnya. Cuman itu dah untuk build quality, kalau memang teman-teman nyari yang bener-bener dipakai kerja, kayaknya ini kurang bagus sih. Ini aku mau taruh di mobil aja, soalnya dia untuk alat-alat seadanya. Kalau misalnya mobil mogok itu kan adalah bantuan itu. Nih, ini berat nih teman-teman, banyak gininya, tapi ya cukup kuat lah kalau untuk dipakai jarang-jarang gitu. Kalau dipakai sering kemana-mana, aku sih kurang rekomendasi nih ya, karena rawan jebol lagi nih gitu. Kalau teman-teman nggak tempel sendiri, rawan jebol ini gitu untuk produk ini. Tapi harganya emang ya cukup affordable lah dibandingkan dengan toolbox yang lain. Dan toolbox itu menurut aku dia tergantung kebutuhan juga teman-teman. Kalau teman-teman pakai yang untuk alat-alat kendaraan ya, kunci-kunci yang besar, besi berat-berat itu, cari yang model seperti ini, jangan yang ada tingkat ya. Kalau yang lagi satu ini, nah ini aku cukup rekomendasikan nih teman-teman, cuman dia bukan untuk wadah alat-alat gini, karena dia bertingkat ini teman-teman tuh. Aku sampaikan dulu ya, dia bertingkat gini. Ini cukup bagus nih, bahannya pun menurut aku dia lebih anti pecah lah kan. Teman-teman pernah ya pegang ember anti pecah itu ya, dia lebih agak lentur sedikit tapi keras gitu, dia seperti ini. Nah cuman ini aku belum pernah coba pakai untuk alat-alat motor gini, karena menurutku kita lebih cocok untuk alat-alat kelistrikan kalau yang seperti ini teman-teman ya. Nah jadi aku ceritain dulu nih. Pertama nih aku beli nih dulu, nama mereknya Deli nih, merek Cina ya. Nih cuman jeleknya dia kalau dulu itu ininya suka gini teman-teman, apa namanya, ini kan nggak keras gini ya, jadi dia goyang-goyang gini. Nah saat kita misalnya pas gini kan buka, jatuhin itu kan, nah ini kebuka dia sendiri, dia kebuka ini dia sendiri tuk. Nah makanya dia jadinya nggak tutup sempurna lagi, itu harus kita pegangin dulu, pegangin, habis itu ini kita tekan ke bawah baru dia bisa full gitu. Nah maka dari itu aku akalin dia dengan aku kasih dia semacam double tip lah ya, double tip di sininya nih, di sininya nih pengselnya, sehingga dia lebih kaku jadinya. Nah kalau aku tutup ini dia udah bisa buka sendiri lah gitu. Itu aja sih jeleknya nih. Kalau dari segi engselnya bagus ya, bagus. Cuman kalau yang lipat gini teman-teman, kalau teman-teman terlalu banyak naruh barang di bawah misalnya kan, ini pas kita tutup ini dia bisa kurang nutup jadinya teman-teman, kurang bisa nutup dia. Jadi harus memang ditata bagus lah, yang mana tempatnya di atas. Kadang-kadang juga yang seperti ini teman-teman, kalau ini berdiri sedikit gitu kan ya, kalau kita tutup ini nggak bisa nutup ini tuh, nggak bisa nutup lagi ini, karena dia sudah harus ditata banget ya. Nah dari merek Deli ini aku rasa bagus kan, ininya juga besi nih, lumayan lah itu, teng-tengannya bagus, aku bawa kemana-mana untuk nyerpes juga bagus dia. Aku belilah juga produk-produk lainnya gitu, karena dia termasuk murah dia teman-teman. Ini aku beli yang potongan kabel juga nih, mereknya sama juga, Deli punya. Nih kalau dipakai nih kayak gini teman-teman, coba kasih lihat ya,
susah nih sambil pegang HP. Oke, nih misalnya nih kalau kita ya yang ngerti servis ya, yang sering-sering servis ini punya kerjaannya ya. Misalnya kita pengen sambung tengah-tengah kan, kalau pakai gunting kan ribet banget ini. Ini harus kita coak dulu nih, coak lagi, wah lama lah, makan waktu. Kalau pakai ini kan enak nih, tinggal dijepit, habis itu ditekan aja nih, tak, udah dia udah terbuka, udah terbuka, tinggal kita sambungin dah di sini. Misalnya pakai kabel lain gitu kan. Nah, juga untuk ngupas-ngupas kabel itu enak dia teman-teman. Tuh kan, enak dia. Mau sepanjang apapun kita ngupasnya enak dia tuh. Gitu, jadi nggak makan waktu lagi lah kita. Intinya kan kalau kita kerja ini bakalan ngasilin duit, kita perlu alat untuk mempermudah kita kerja dan mempercepat kita kerja gitu. Kalau kita bisa dapat misalnya nyelesain 5 sehari kan, kali 5 dah penghasilan kita gitu. Kalau kita lama karena memang keterbatasan alat kan nggak enak juga. Makanya aku beli alat-alat yang proper lah, yang bagus, tapi yang murah juga gitu. Nah selanjutnya nih aku punya tangnya dia tapi jelek ya, ini kurang rekomendasi nih, tangnya jelek nih, nggak bisa bagus jepit nih. Mending mungkin merek yang Tekiru bagusan ya. Nih, cuman emang murah banget ya. Habis itu aku ambil lagi yang ini bagus juga nih. Ini senter kepala teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman nyerpis yang di tempat kolong gitu misalnya, atau tempat gelap, pasang CCTV di plafon gitu kan, kabel-kabel ini bisa dipakai kepala. Habis itu dia tinggal pencet hidup nih, ada 3 mode lightingnya, lumayan banget nih, membantu. Habis itu dia juga bisa dinaik turunin. Nah jadi pas nih penglihatan temen di mana-mana, mau lihat yang mana disinarin gitu, bagus nih. Dia juga pakai baterai yang ABC kecil itu teman-teman. Ini tinggal ditarik aja kalau mau lihat baterainya nih. Ini tuh baterai ABC gini, kalau habis ya gantilah gitu. Kayak gini kita bisa lah bawa stok baterai, nggak harus cas lah gitu, enak jadinya. Ini lampunya juga bisa diganti nih kalau mau yang lebih terang gitu ya. Menurutku cukup membantu lah, ini wajib lah punya senter gitu ya. Itu ya kurang lebih itulah barang-barangnya dia. Sama ini yang lagi satu teman-teman, nih aku suka nih teman-teman, kalau perlu wadah baut misalnya ya, wadah bautnya aku punya 3 nih kan. Baut nggak mungkin kita plastikin ya, karena kalau kita plastikin kadang-kadang baut itu gini dia, apa namanya, bautnya bolong plastiknya gitu, berceceran kemana-mana. Nah makanya kita pakai yang ini nih, mereknya sama juga, Deli punya. Nah ini enaknya ini teman-teman, tuh dia itu engselnya tutupnya rapat dia, meskipun kelihatannya abal-abal tapi rapat dia. Dan ini bisa dipisah-pisah nih, ada selingnya nih, semua dapat. Jadi kalau bautnya terlalu panjang kita bisa 2 ini selingnya kita lepas itu kan. Kalau bautnya pendek-pendek ini bisa nih, karena baut itu kan beda-beda ukuran dia, beda ukuran. Kalau kita samain kadang-kadang susah nyari baut nih, seperti ini nih, kita pindah sini gitu. Enak jadinya dia, yang panjang, yang pendek. Atau kalau teman-teman elektronik, komponen-komponen elektronika nih bisa taruh satu-satu, kita enak bawa kemana-mana. Kita tinggal tumpuk-tumpuk aja, berapa tumpuk itu sudah dibuka. Atau yang suka bangunan, visor dan bautnya ya, ring-ring gitu, enak jadinya dipakainya ya. Bagus lah, bikin kita terbantu itu. Jadi teman-teman tergantung kebutuhan ya. Kalau menurut aku, kalau teman-teman kerja listrik ini sudah sangat proper untuk wadah-wadah pekerjaan ya. Sininya juga ada tempat, karena ini pertama harganya nggak terlalu mahal sekali, kedua bahannya bagus meskipun ininya perlu dimodif sedikit, yang ketiga ini tuh termasuk ringan ya teman-teman. Jadinya enak kalau dibawa kemana-mana, nggak terlalu menuhin tempat. Misal kita kan bawa dia biasanya di motor ya, biar enak kita bawa ya. Jadi dia itu masuk dia
motor kita taruh tuh kan enak dia. Jadi ya nggak terlalu besar, nggak terlalu ini. Kalau kita kurang tempat mungkin kita bisa beli 2, dia bisa kita tumpuk, enak jadinya kita bawanya gitu. Kalau ini terlalu besar dia, jadinya kita susah naruhnya nanti gitu. Di motor kurang masuk dia, kan susah bawanya jadi. Nah gitu teman-teman ya, barangkali yang perlu mungkin aku sematin di link aja ya. Ini aku nggak promosi, ini beli sendiri sih, cuman pengen sharing aja sama teman-teman yang perlu alat-alat, yang cari yang murah-murah tapi bagus gitu kan. Ini aku bisa bantu teman-teman ya. Jadi kembali lagi, ada harga ada kualitas itu teman-teman. Kalau mau yang terbaik ya budgetnya lebih tinggi lagi. Kalau mau yang bisa dipakai, bisa diajak kerja, mungkin ini rekomendasi untuk teman-teman. Kalau mau yang budget friendly, dia dipakai untuk sekedar servis sendiri ya, ini juga bagus sih itu. Karena kita kan jarang kemana-mana, kalau bawa servis sendiri paling di rumah aja kan gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman suka jangan lupa di like dan di subscribe teman-teman ya, biar teman-teman yang lain yang perlu juga bisa lihat video ini. Karena semakin banyak interaksi biasanya semakin kesampaian ke teman-teman yang lain gitu. Nanti kalau ada waktu lagi aku review lagi alat-alat yang bisa membantu memudahkan teman-teman seperti multitester dan lain sebagainya, yang memang menurut aku rekomendasi sih dari sekian banyak multitester yang aku punya itu. Oke teman-teman, itu dulu ya. See you next time.